Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau kami bisa menjumpai lagi saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada. Yang pasti tetap di rumah saja, ya kan? Saya berharap kita tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap di rumah saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambil kita berada di rumah, mari kita luangkan hati, luangkan waktu kita untuk kita mau mendengarkan bagian firman-Nya. Pagi hari ini saya percaya, saya berharap supaya renungan firman ini semakin menguatkan kita, menghibur kita, mengokohkan kita, dan sebagainya. Saudaraku, mari kita membuka bagian firman-Nya di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai dengan 42. Lukas pasal 10, 41 sampai 42. Demikian firman. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini cerita tentang Maria dengan Marta. Tema kita pagi hari ini, tema renungan ini, saya mau katakan hidup ini adalah pilihan. Ya, hidup ini adalah pilihan. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, memang kita harus memilih. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya beri contoh sedikit misalnya. Ketika kita bangun pagi, kita terbuka mata kita sadar, mulai sadar diri, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau langsung bangun, beranjak dari tempat tidur kita, atau kita masih mau di atas tempat tidur kita, baring-baring, santai-santai dahulu. Bukankah itu pilihan? Pada waktu kita mau berangkat ke sekolah, berangkat kuliah, berangkat bekerja, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau pakai baju apa? Kita mau pakai setelan seperti apa? Itulah pilihan. Dan masih banyak lagi, saudara. Di dalam kehidupan ini banyak sekali pilihan. Pertanyaan saya, saudara, pasti saudara dengan saya mau kan bisa memilih yang terbaik, dapat pilihan yang terbaik? Pasti. Itu saya yakin semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita tentang bagian firman ini bicara tentang Marta dan Maria. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dengan Marta, Marta sibuk melayani Tuhan. Marta sibuk melakukan banyak hal supaya kelihatan baik di mata Tuhan. Tapi Maria lebih baik lagi. Maria memilih apa? Saudara, Maria memilih dia duduk dekat Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara, mendengarkan Tuhan mengajar, mendengarkan Tuhan memberikan arahan, mendengarkan dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dengan saya rindu mendapatkan pilihan yang terbaik, bisa memilih yang terbaik, mendapat bagian yang terbaik dalam setiap hal yang kita pilih, yang harus kita pilih, pastikan kuncinya hanya satu. Kuncinya apa? Ya, kuncinya seperti Maria, memilih yang terbaik, yaitu apa? Duduk dekat Tuhan. Ini yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal lain, tidak ada cara lain. Caranya hanya satu ini saja. Ya, saudaraku, kenapa demikian? Pertanyaannya. Mungkin saudara bertanya, kenapa demikian? Kenapa hanya itu caranya? Ya. Begini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berikan dua hal, saudara. Mengapa kita harus memilih yang terbaik? Karena waktu kita duduk dekat Tuhan, waktu kita berada dekat bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan mengajarkan, Tuhan akan memberitahu. Mengapa? Ya karena jelas, Tuhan adalah yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha bisa, Tuhan yang empunya segala hal di dalam kehidupan ini. Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang bisa memilih yang terbaik, melakukan yang terbaik, saudara. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam kitab yang lain, Mazmur pasal 84 berkata, lebih baik satu hari diam di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya sudah sering kali berkata, ketika ada wabah corona ini, apa maksud dan rencana Tuhan? Salah satunya supaya kita diam di rumah. Dan waktu kita diam di rumah, ini kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini corona masih terus menjalar, ini corona masih terus menghantui. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Mari kita bertanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pilihan yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan pilihan yang terbaik.
Jangan kita banyakkan sibuk terus, saudara, seperti Marta. Dia sibuk terus banyak melakukan hal-hal lain yang sebetulnya tidak berguna, yang sebetulnya tidak efektif, yang sebetulnya tidak mempunyai keuntungan dalam hidup kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita duduk dekat Tuhan, bertanya sama Tuhan, saya percaya itu keuntungan yang terbesar. Itu keuntungan yang terbesar dalam hidup kita. Pastikan kita datang kepada Tuhan. Ajak saudara-saudara, ajak anak, istri, atau suami kita untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini corona masih belum selesai. Kami harus makan apa? Kami harus bagaimana supaya dapat uang? Saudaraku yang dikasih itu. Poin yang kedua, saya mau katakan, mengapa kita harus duduk dekat dengan Tuhan? Iya, karena jawabannya sederhana. Karena kita manusia terbatas, kita manusia lemah, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Berulang kali saya mau katakan ketika ada wabah corona ini, kelihatan sekali bahwa kita memang manusia yang terbatas, saudara. Bahkan ilmu teknologi pun belum bisa menjawab sampai hari ini bagaimana penyelesaian corona. Ini membuktikan manusia tidak punya kemampuan. Kembali lagi hanya Tuhan yang mampu, Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa mengatasi segalanya. Kita semuanya KO, kita semuanya kolaps, kita semuanya terganggu, kita semuanya jadi susah, saudara-saudara, dengan adanya si corona ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ini waktunya kita datang sama Tuhan. Memang karena kita manusia tidak bisa berbuat apa. Kita tidak bisa memilih yang terbaik, saudara. Kita tidak mampu, logika kita, akal budi kita tidak mampu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat jauh di hadapan kita. Kita tidak bisa melihat ke depan. Hanya Tuhan yang tahu ke depan. Hanya Tuhan yang tahu jalan hidup kita ke depan. Kalau saudara dan saya ingin dapat pilihan-pilihan yang terbaik, setiap hal, tentang jodohkah, tentang ekonomikah, tentang studikah, tentang pekerjaankah, tentang kesehatankah, tentang banyak hal lagi. Pastikan saudara-saudara, kita duduk datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan seperti Maria. Dan pasti saya katakan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan pilihan yang terbaik bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan tunda-tunda lagi. Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakannya, aku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Bila selama ini kita belum pernah membuka hati kita, kita mau sungguh-sungguh datang. Kita mau sungguh-sungguh datang, saudara-saudara, supaya kita dapat sungguh-sungguh mengenal dia, bersama dengan dia, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama kita aminkan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Bapa, meteraikan firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya selalu duduk dekat Engkau, bertanya, mengandalkan Engkau Tuhan, supaya kami bisa memilih yang terbaik, supaya kami dapat pilihan yang terbaik di dalam hidup ini. Kami tidak salah memilih, kami tidak salah menentukan hal-hal di dalam kehidupan kami. Tapi kami selalu dapat bagian yang terbaik ketika kami bertanya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kuasai hidup kami. Bapa, bila mana ada penonton yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan masuk ke dalam hidupnya, berkati jamaah dan berkati semua kami Bapa, berkati kami yang terdampak oleh corona ini. Tuhan, berkatilah semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mewakili dari keluarga besar Yayasan Fibi. Sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.